Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rensi Putri Maharani dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang fenomena kuantum. Yang pertama, apa sih bilangan kuantum itu? Jadi, bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatukan kedudukan-kedudukan elektron-elektron dan atom berdasarkan letak elektronnya, bilangan kuantum. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu konsep foton. Konsep foton disebut juga dengan kuantum cahaya. Konsep ini berasal dari penjelasan Albert Einstein mengenai efek fotolistrik, di mana ia mengusulkan keberadaan paket energi diskrit dalam transmisi cahaya. Dan foton juga dianggap sebagai partikel medan pembawa medan elektromagnetik. Secara matematis, foton adalah E sama dengan H kali F. Penjelasannya adalah E adalah energi foton dan H adalah konstanta Planck, sedangkan F adalah frekuensi. Selanjutnya ialah sifat-sifat fisik foton. Foton itu tidak memiliki massa, tidak memiliki muatan listrik, dan tidak melurus secara spontan di ruang hampa. Yang kedua, foton diemisikan dalam banyak proses ilmiah. Contohnya ketika muatan dipercepat saat transisi molekuler, atomik atau nuklir ke tingkat energi yang lebih rendah, atau ketika partikel dan antipartikel bertumbukan dan saling memusnahkan. Foton diserap dalam proses dengan waktu mundur. Contohnya, dalam produksi pasangan partikel dan antipartikel, atau dalam transisi molekuler, atomik, atau nuklir ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah dalam ruang hampa foton bergerak dengan laju, dilambangkan dengan huruf C atau laju cahaya. Energinya E dan momentumnya P. Dihubungkan dalam persamaan E sama dengan P kali C, di mana P merupakan nilai momentum. Selanjutnya ada fenomena efek fotolistrik. Fenomena efek fotolistrik adalah lepasnya elektron dari logam akibat logam dikenai cahaya dengan frekuensi tertentu. Menurut teori cahaya, sebagai gelombang energi kinetik, elektron itu akan bertambah jika intensitasnya dinaikkan. Kemudian, besar energi kinetik elektron itu energi kinetik elektron sama dengan energi foton dikurangi energi ambang logam. Dan dapat kita lihat grafik hubungan energi kinetik elektron terhadap frekuensi cahaya, maka dapat dilihat bahwa semakin besar frekuensi cahaya yang diberikan, energi kinetik elektron akan semakin membesar. Dan peristiwa efek fotolistrik ini kita dapat menyimpulkan 3 macam hal, yaitu ternyata energi gelombang cahaya itu bersifat diskrit. Yang kedua, energi kinetik dari elektron akan dipengaruhi oleh besarnya frekuensi atau panjang gelombang dari cahaya. Yang ketiga, intensitas cahaya tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron
tetapi besarnya intensitas hanya akan mempengaruhi seberapa besar banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Selanjutnya, ada pengertian efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuh elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Pada percobaan, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang foton dating lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Rumus efek Compton yaitu ada M sama dengan MC kuadrat, di mana E adalah energi, M adalah massa, C kecepatan cahaya. Rumus energi foton Planck, E sama dengan HF, P sama dengan HF, P sama dengan H per lambda. P adalah momentum foton, H tetapan Planck, F frekuensi gelombang elektromagnetik, C laju cahaya, sedangkan lambda panjang gelombang foton. Selanjutnya ada sifat efek Compton. Sifatnya ialah jika seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang, di mana panjang gelombang sinar X menjadi lebih besar. Gejala ini dikenal sebagai efek Compton, sesuai dengan nama penemunya yaitu Arthur Holly Compton. Selanjutnya ada sinar X. Sinar X atau sinar Rontgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 100 eV dikurang 100 keV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 121 Hz. Manfaat sinar X ialah membantu ahli radiologi mengidentifikasi keretakan, infeksi, cedera, dan tulang yang tidak normal. Sinar X juga membantu mengidentifikasi kanker tulang. Sinar X membantu menemukan benda-benda asing di dalam tulang atau di sekitarnya. Sinar X mampu mengubah dasar DNA yang menyebabkan mutasi. Dan sifat sinar X ialah mempunyai ciri-ciri fisik, diantaranya adalah memiliki daya tembus, pertebaran, penyerapan, efek fotografik, fluoresensi, ionisasi, dan efek biologi. Sinar X tidak dapat dilihat dengan mata, karena sinar X bergerak lurus dan pergerakannya sama dengan kecepatan cahaya. Sinar X juga memiliki dampak negatif, yaitu efek jangka pendeknya adalah seperti perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah.
Sedangkan efek jangka panjang ialah mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Foton sinar X dihasilkan ketika elektron berkecepatan tinggi yang berasal dari katoda menabrak target pada anoda. Elektron-elektron dari katoda ini akan bergerak cepat menabrak bidang target. Akibatnya diberikannya tegangan tinggi atau beda potensial antara katoda dan anoda. Syarat terjadinya sinar X yaitu adanya sumber elektron yang diperoleh dari trafo filamen sehingga terjadi thermionic emission. Kemudian terjadi awan elektron di katoda. Adanya tabung vakum yang berfungsi memberikan keleluasaan elektron dari katoda ke anoda sehingga tidak ada hambatan. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.